Oke, selamat malam Indonesia. Kembali lagi di Inus Project. Kali ini kita akan membahas tentang recap basic forex trading. Jadi di sini video ini diperuntukkan untuk teman-teman yang masih sangat baru mengenal tentang apa itu forex online trading dan saya harus mulai belajar dari mana gitu ya. Oke, jadi yang pertama yang perlu kita ketahui adalah sebenarnya definisi forex itu sendiri itu apa gitu kan. Yang pertama itu forex itu sebenarnya adalah kepanjangan dari foreign exchange atau perdagangan mata uang asing. Sedangkan untuk definisi sebenarnya itu adalah sebuah pasar finansial global yang memungkinkan end user atau dalam hal ini adalah retail trader untuk bisa bertransaksi mata uang satu dengan mata uang lainnya. Yang menjadi pertanyaan adalah mata uang yang diperdagangkan apa saja? Mayoritas itu ada mata uang major yang diperdagangkan seperti US dollar, kemudian ada euro, itu kemudian ada pound sterling, kemudian ada Canadian dollar, kemudian ada Swiss franc, kemudian ada Japanese yen, kemudian ada Aussie dollar, itu dari Australia. Kemudian yang keempat itu adalah perdagangan ini atau bisnis ini itu dilakukan secara online. Jadi teman-teman bisa menggunakan entah itu handphone, entah itu laptop, ataupun bisa menggunakan komputer. Kemudian software yang digunakan itu adalah MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5. Kemudian kita akan berbicara dulu tentang benefit dari forex online trading. Maksudnya benefit di sini bukan secara nominalnya dulu ya, tapi secara fungsinya. Jadi fungsi benefit dari kita melakukan bisnis forex online trading itu apa? Yang pertama, transaksinya itu 24 jam dalam sehari dan 5 hari dalam seminggu. Jadi arti kata pasar dari forex online trading ini bisa dikatakan tidak pernah tutup kecuali di hari Sabtu pagi sampai dengan Senin pagi itu sudah kembali buka seperti itu. Kemudian tingkat likuiditasnya itu sangat tinggi. Berdasarkan survei pada tahun 2019 saja nilai perputarannya itu mencapai 6,6 triliun US dollar. Yang ketiga, itu ada fungsi leverage. Mungkin kalau untuk teman-teman yang masih sangat baru, pasti akan tidak mengerti maksudnya fungsi leverage di sini apa. Oke, tapi nanti akan saya jelaskan di detailnya ya. Kemudian yang keempat, seluruh modal itu bisa deposit kapanpun dan bisa di withdraw atau bisa ditarik kapanpun. Jadi tidak ada istilahnya menggunakan nilai kontrak, harus menunggu 1 bulan seperti kayak deposito, itu enggak ya. Jadi katakanlah teman-teman di sini deposit berapapun jumlahnya, kemudian ada jumlah keuntungan tertentu, kemudian ingin ditarik ataupun ditarik seluruh modalnya juga beserta dengan seluruh keuntungannya, itu juga bisa. Tidak ada istilahnya fee atau potongan, itu tidak ada. Kemudian yang kelima itu adalah transaksi dua arah, di mana secara singkatnya itu memang ketika pasarnya sedang naik atau harga sedang naik, kita bisa mendapatkan keuntungan. Itu sudah hal yang wajar ya, seperti di saham kita kan sifatnya membeli di harga rendah kemudian membeli di harga tinggi. Nah, maksudnya dua arah kalau di sini gimana? Ketika harga itu turun, teman-teman juga bisa mendapatkan keuntungan seperti itu. Kemudian yang keenam, tingkat resikonya itu bisa dianalisa dan diukur. Kenapa saya di sini lebih cenderung berbicara tentang tingkat resiko? Karena sifat dari forex online trading di sini adalah high risk dan high gain, memiliki resiko yang tinggi dan juga memiliki tingkat keuntungan yang tinggi. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kita mengelola resikonya terlebih dahulu. Kemudian yang ketujuh itu adalah modal itu relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan bisnis konvensional. Semisal pun kita
membuka laundry baju atau bisnis-bisnis retail yang tidak terlalu memakan biaya besar, toh pun itu pasti nilainya juga lumayan memiliki modal yang lumayan besar gitu ya jika dibandingkan dengan forex online trading ini sendiri. Kemudian yang kedelapan, mungkin kalau untuk teman-teman yang biasa trading saham ya, saya juga kebetulan kemarin ada sempat ngobrol-ngobrol sedikit sama teman-teman yang trading saham, itu ada istilah nyangkut, tidak bisa dilikuidasi. Jadi kemarin ada teman saya cerita, jadi gini, dia beli suatu saham PTA harganya di Rp1.900. Kemudian dalam kurun waktu tertentu nilai saham tersebut, PTA tersebut mengalami kenaikan hingga Rp2.500. Nah, ketika teman saya itu ingin melikuidasi atau melepaskan keuntungannya di harga $2.500, di harga Rp2.500 tersebut, ternyata nggak bisa dilikuidasi sampai harganya turun kembali ke level Rp2.400 per lembar saham, kemudian sampai hingga 2.100 pun itu tidak bisa mengeksekusi. Tapi kalau di forex online trading, Anda ingin order beli di harga berapa, Anda ingin order sell di harga berapa, Anda ingin cut loss atau Anda ingin menutup kerugian di harga berapa, itu pasti akan terlikuidasi. Kemudian berikutnya adalah yang perlu diperhatikan adalah 3 hal basic tentang margin trading. Yang pertama, yang perlu teman-teman pelajari itu adalah tentang contract size. Oke. Yang kedua, itu adalah tentang leverage, yang seperti saya jelaskan di slide sebelumnya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang margin. Nah, 3 hal inilah yang perlu teman-teman sangat dalami dulu tentang konsep dari perdagangan forex online trading ini, karena sifat dari forex online trading ini itu adalah berbasis margin. Untuk penjelasan margin seperti apa nanti akan saya cantumkan linknya itu di deskripsi ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung ke video tersebut untuk mempelajari lebih lanjut tentang contract size, leverage, dan margin ini. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi kalau kita berbicara tentang bisnis forex online trading, yang pertama kali perlu itu yang dikendalikan adalah tentang resikonya. Oleh karena itu di dalam forex online trading ada namanya manajemen risiko. Ada 4 jenis manajemen risiko. Yang pertama itu adalah sistem cut loss atau stop loss. Ini adalah sistem yang saya sangat sarankan di dalam kita bertransaksi forex online trading. Kemudian ada istilah hedging. Hedging itu adalah mengunci keuntungan ataupun mengunci kerugian pada suatu level-level tertentu. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang averaging. Yang biasanya yang terjadi di retail trader, teknik ini justru digunakan ketika mengalami floating loss. Dan sebenarnya itu sangat amat tidak disarankan. Averaging itu bisa efektif dan dikatakan bisa menjadi sesuatu yang profitable jika kita sudah memiliki suatu posisi yang memiliki keuntungan seperti itu. Jadi ketika semisal teman-teman ada order buy atau sell gitu kan, kemudian ada suatu keuntungan tertentu, kemudian teman-teman ingin menambahkan lagi sejumlah satuan lot size tertentu, itu bisa saja, tapi dengan perhitungan yang lebih cermat. Kemudian yang keempat itu adalah tentang jenis cut and switch. Jadi ini digunakan ketika posisi Anda ternyata itu berlawanan dengan tren yang sedang terjadi. Kemudian posisi yang pertama itu adalah di cut loss atau ditutup dengan kondisi rugi, kemudian Anda membuka posisi yang sebaliknya untuk mengikuti arah tren yang sebenarnya. Tentunya juga berdasarkan analisa terlebih dahulu ya. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui tentang bisnis forex online trading ini, karena di luar sana banyak sekali oknum tertentu yang memanfaatkan forex ini sebagai
MLM, kemudian money game atau member get member yang sengaja dibungkus sedemikian rupa yang seolah-olah memang bisnis forex ini seperti risk free, padahal di dalamnya mengandung resiko yang sangat tinggi gitu. Jadi makanya di sini saya ingin menyampaikan bahwa forex itu bukan sistem MLM, money game atau member get member. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah jika teman-teman nantinya sudah mempelajari tentang forex online trading, kemudian sudah mempelajari tentang analisa teknikal ataupun fundamentalnya gitu ya, usahakan hanya entry berdasarkan skenario tertentu. Oke. Ini juga bisa ditujukan untuk teman-teman yang mungkin sudah mengerti tentang trading tapi belum mengerti tentang skenario tertentu itu seperti apa sih gitu. Nah, itu ditunggu saja untuk video di kedepannya. Nanti saya akan membahas tentang cara analisa fundamental dan teknikalnya gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kita sebagai trader harus mengetahui batasan risikonya. Batasan risiko per transaksinya ya. Semisal modal kita 100% nih. Anda ingin meresikokan sejumlah modal itu berapa persen dari modal yang 100% yang kita miliki. Pada umumnya yang dibatasi risikonya yang umum itu adalah sekitar 1 sampai dengan 3% per transaksi. Oke. Kemudian yang keempat, yang perlu teman-teman ketahui tentang bisnis forex online trading ini adalah tidak ada sistem trading yang sempurna. Tidak akan pernah ada. Jadi kalau misalnya teman-teman mencari sebuah sistem trading yang selalu menguntungkan gitu kan, tidak pernah melakukan cut loss gitu kan, atau bisa dikatakan transaksinya untung terus, itu tidak akan pernah ada. Jadi stop mencari indikator yang sempurna atau mencari sistem trading sempurna, karena itu tidak akan pernah ada. Kemudian yang kelima, jangan pernah merasa ketinggalan peluang trading. Jadi seperti kita ketahui, saya jelaskan di awal tadi itu kan, trading forex itu tersedia dari hari Senin pagi sampai dengan Sabtu pagi loh. Jadi arti kata, katakanlah di hari Senin kita ada ingin melakukan transaksi gitu ya. Ternyata marketnya nggak ada gitu loh. Ataupun ternyata sudah tercipta sebuah peluang yang menurut teman-teman itu terjadi jam 3 sore. Dan ternyata teman-teman baru lihatnya di jam 7 malam misalnya gitu. Nah itu tidak perlu merasa ketinggalan peluang trading, karena masih ada esok hari yang bisa kita lihat kembali. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah jangan pernah menggunakan modal dari pinjaman atau sejenis. Ya seperti kita tahu lah ya. Sekarang ini kan banyak istilahnya pinjaman online gitu ya. Menurut saya jangan pernah sekali-kali menggunakan modal dari pinjaman seperti itu ya, karena nanti itu kembalinya ke masalah psikologi trading, di mana psikologi trading itu memiliki peran yang sangat penting jika dibandingkan dengan segala bentuk technical ataupun fundamental yang Anda gunakan nanti di market seperti itu. Kemudian ada baiknya kita sebagai trader itu memiliki estimasi persentase profit per bulannya. Jadi katakanlah, oh saya hanya menginginkan sebuah keuntungan per bulannya semisal ya 5% atau 10%. Nah, dari situ jika pada suatu hari-hari tertentu, pada minggu-minggu tertentu, teman-teman sudah mendapatkan profit yang Anda inginkan, itu belajarlah dengan kata cukup. Karena kalau kita tidak memiliki kata cukup, nanti jatuhnya ke penyakit psikologis trading yang namanya greedy, yang selalu ingin anti terus dan ya mendapatkan keuntungan secara terus-menerus, padahal hal seperti itu sebenarnya tidak bagus ya gitu. Begitu juga dengan estimasi tingkat kerugiannya, itu juga perlu
ada estimasinya. Seperti yang saya jelaskan tadi tentang harus tahu batasan risikonya gitu ya. Kemudian berikutnya ada istilahnya deposit more if you want to earn more. Jadi jangan pernah berpikiran ya, kalau saya deposit $100 kemudian saya ingin multiply hingga 10.000 $10.000, itu selayaknya sebenarnya nggak sehat gitu loh. Jadi ya birasional aja. Jadi jangan mentang-mentang bahwa semua analisanya kan ada di depan layar kita nih, di depan laptop atau di depan PC atau di genggaman handphone Anda. Bukan artian bisnis ini adalah semudah yang Anda bayangkan gitu loh. Serius, kalau soal kita berbicara tentang bisnis online trading, bisnis forex ya, itu jangan berpikiran bahwa ini mudah. Karena sebenarnya memang ini sangat tidak mudah gitu. Kemudian yang berikutnya, forex, sekali lagi saya tekankan, forex itu adalah high risk dan high gain. Oke, mungkin sekian dulu untuk penjelasan kali ini tentang recap forex online trading ya teman-teman. Kemudian nanti kalau teman-teman ingin melihat detailnya lebih lanjut, di kolom deskripsi akan saya sertakan link-link video yang teman-teman harus pelajari terlebih dahulu sebelum terjun ke bisnis ini. Karena dengan kita tahu basic dasarnya forex online trading ini seperti apa, tentunya antisipasi kita dalam menghadapi risikonya menjadi lebih siap seperti itu ya. Oke, kalau begitu terima kasih. Selamat malam.